Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, ceria menyambut hari, ceria untuk belajar lagi hari ini ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini karena kita akan masuk ke tema 3 mengenai kegiatanku. Kita akan masuk tema 3 dan subtema 1 mengenai kegiatan pagi hari. Nah, sebelum ibu mulai, ibu tanya dulu ya. Ada yang belum mandi? Belum sarapan? Nah, kita harus mandi pagi supaya segar, supaya badannya enak. Kemudian juga harus sarapan supaya punya energi untuk belajar dan melakukan kegiatan lain. Ya, nah. Kalau pagi-pagi itu apa aja yang ada? Nah, pagi-pagi itu matahari mulai keluar, burung mulai berkicau. Apa lagi? Kalau ayam akan berkokok. Nah, pagi-pagi kegiatan banyak yang dilakukan. Kalau anak sekolah pergi ke sekolah, ayah ibumu akan pergi bekerja. Kemudian atau ibu akan pergi ke pasar. Kalau di desa, orang akan pergi ke sawah. Nah, itu kegiatan pagi hari. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk melihat pagi hari. Bersyukur atas karunia yang sudah Tuhan berikan. Ya, itu kegiatan di pagi hari. Nah, sekarang ada cerita Udin. Kegiatan Udin di pagi hari. Apa yang dilakukan Udin? Udin pagi-pagi bangun. Nah, sama seperti kamu. Setelah bangun dia akan berdoa, bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bangun pagi. Nah, setelah itu dia akan mandi, kemudian memakai baju seragam dengan rapi. Nah, setelah semuanya rapi, Udin akan sarapan. Anak-anak ibu juga harus sarapan, ya. Makan makanan yang sehat. Nah, kalau suka susu, minum susu, ya. Nah, setelah Udin sarapan, Udin akan pergi ke sekolah. Tapi ingat, sebelum pergi ke sekolah harus berpamitan dengan ayah ibu. Ya, mengucapkan salam, Assalamualaikum bagi yang muslim atau selamat pagi, sambil bersalaman dengan ayah ibu. Setelah itu baru kita pergi ke sekolah. Nah, ada juga cerita Udin yang baru belajar membaca. Ya, karena Udin baru pandai membaca, belum selancar teman-teman atau kakak-kakak yang lain, Udin dibantu oleh ayah untuk membaca. Nah, jadi apa saja yang dibaca Udin? Yaitu kegiatan cerita yang berhubungan dengan pagi hari. Nah, ada kata-kata baru yang ditemukan Udin seperti matahari, ayam berkokok, ya, kemudian sejuk, segar, bangun, banyak kata-kata yang ditemukan Udin, kata-kata yang baru. Ada beberapa kata yang Udin tidak mengerti, akan dijelaskan oleh ayah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kamu, siapa yang menemani membaca? Pasti ayah dan ibu juga akan menemanimu ya. Nah, itu cerita Udin. Nah, biasanya kalau hari Senin itu di sekolah diadakan upacara bendera. Nah, upacara bendera, anak-anak ibu semua harus berpakaian lengkap. Pakai baju putih merah, kemudian pakai dasi, pakai topi juga, pakai ikat pinggang, pakai sepatu yang rapi. Jadi karena pagi-pagi Senin itu kita akan upacara, anak-anak datangnya harus lebih awal lagi. Nah, kalau upacara itu berkumpul di halaman. Sama seperti Udin, berkumpul di halaman dengan teman-temannya. Kemudian mereka akan berbaris rapi, ya, agar upacara itu nanti tertib. Nah, pada saat upacara, kepala sekolah akan membacakan Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila. Jadi
kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi Pancasila itu harus kita amalkan. Jadi tidak dibaca saja, diamalkan seperti dia. Apa Ibu Guru? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ketuhanan Maha Esa, anak-anak Ibu harus mau sholat, mau berdoa, kemudian membaca Al-Quran bagi yang Muslim, yang non-Muslim mungkin, yang Kristen mungkin ke gereja. Nah itu sila pertama pengamalannya. Kemudian tidak boleh mengejek agama orang lain, ya. Yaitu kemudian ada kedua lagi, kemanusiaan. Pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adil seperti apa? Kalau umpama anak ibu punya kue 2, kemudian ada temannya 2 orang. Nah, temannya juga dibagi kuenya, karena kuenya ada 1 untuk kamu, 1 lagi temanmu ada 2. Jadi supaya adil kamu bagi 2. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian persatuan Indonesia. Nah, persatuan itu kita tidak boleh berkelahi, harus bersatu. Walaupun kita memiliki perbedaan, kita harus bersatu. Dengan teman harus bersatu, dengan keluarga, dengan kakak, adik. Nah, harus bersatu, ya. Tidak boleh saling berkelahi. Kemudian ada lagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu seperti apa? Kita bermusyawarah. Kita umpamanya kalau di sekolah kamu nanti memilih ketua kelas. Nah, kita bermusyawarah siapa yang patut, yang pantas untuk jadi ketua kelas, ya. Jadi 4 tadi kemanusiaan, nomor 4 tadi. Kemudian kelima, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadaan sosial itu seperti apa? Anak-anak ibu semua, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda bentuk wajah, kulit, tapi anak-anak ibu punya kesempatan yang sama untuk sekolah dan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, itu namanya adil, ya. Itu namanya pengamalan dari Pancasila. Jadi Pancasila itu silanya tidak hanya kita hafal, tapi kita jalankan, kita lakukan. Kemudian Pancasila itu adalah dasar negara kita. Ya, Pancasila itu adalah dasar negara. Anak-anak ibu harus tahu, ya. Kalau ada yang bertanya, dasar negaramu apa? Nah, kamu harus jawab, dasar negara saya adalah Pancasila. Seperti itu. Kemudian harus diamalkan, tidak hanya diingat atau diucapkan saja, ya. Nah, sekarang ibu akan membuatkan video untuk kamu, ibu akan sajikan video untuk anak-anak ibu. Ada juga nanti videonya tentang bangun pagi. Nah, bangun pagi itu bagaimana kita bangun pagi, kemudian dengan semangat, dengan ceria. Nanti ada juga lagunya, anak-anak harus saksikan lagunya, ikuti ya, biar anak-anak ikut semangat. Sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajaran yang sengaja ibu buatkan untuk anak-anak ibu supaya lebih semangat untuk belajar. Sekarang kita saksikan videonya. Tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatan pagi hari. Pagi yang cerah. Perhatikan gambarnya anak-anak. Matahari bersinar terang. Udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap memulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah, ada yang bersiap ke kantor, ada yang bersiap ke sawah, ada yang bersiap ke pasar. Banyak sekali kegiatan orang di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Terima kasih Tuhan atas karunia pagi hari. Pembelajaran 1. Amati gambar berikut. Coba perhatikan gambarnya baik-baik. Kapan suasana seperti ini biasa kita lihat? Apa ciri khas keadaan pagi hari?
Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di pagi hari? Coba simak cerita berikut ini. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Ayo membaca bersama. Saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Bangun, tidur, berdoa, sekolah, matahari, mandi, terbit, sarapan, ayam, berkokok, sejuk, segar. Kata-kata itu berhubungan dengan keadaan dan kegiatan pagi hari. Ayo kita membaca lagi. Hari ini hari Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Nah, perhatikan gambarnya. Selanjutnya, mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membaca teks Pancasila. Coba ikut sama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh siswa mengikutinya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya, supaya dapat mengamalkannya. Sekarang kamu sudah tahu bunyi sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan Pancasila. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Mengamalkan Pancasila merupakan tanda syukur. Ayo bernyanyi. Pagi hari kita harus bersemangat. Salah satu caranya adalah bernyanyi. Mari nyanyikan lagu berikut. Lagu Bangun Tidur ciptaan Pak Kas. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Perhatikan panjang pendek bunyi lagu tadi. Tanda titik untuk bunyi yang pendek. Tanda garis untuk bunyi yang panjang. Coba perhatikan.
Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, tadi anak-anak sudah saksikan video mengenai pembelajaran 1. Bagaimana anak-anak? Sudah ikut bernyanyi tadi? Ya, harusnya kamu sudah ikut bernyanyi biar lebih semangat. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai lagu Bangun Pagi. Siapa yang ciptakan? Pak Kasur ya. Ibu yakin dan percaya anak-anak ibu semua sudah hafal lagunya, sudah tahu lagunya. Kemudian dalam lagu Bangun Pagi itu ada pembelajaran panjang pendeknya lagu ya. Kalau lagu itu pendek, kita beri titik-titik saja tandanya. Kalau tanda dia panjang ada garisnya ya. Nah, jadi ada tanda lagu itu panjang atau pendek. Jadi tidak sama semua ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 2. Ya. Di sini diceritakan Benny yang suka berolahraga di minggu pagi dengan ayah dan ibunya. Pertama sekali mereka berkeliling taman. Nah, setelah itu Benny dibantu oleh ayah belajar cara melempar bola. Anak-anak tahu bola? Pasti tahu. Nah, jadi melempar bola itu ada yang dengan tangan kanan ya, dan kananmu, ada yang dengan tangan kirimu. Ya, jadi melempar bola itu ada yang dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Kemudian ada yang melempar bola ke atas, ada yang melempar bola ke bawah, kemudian ada yang melempar bola ke samping. Nah, ada lagi melempar bola, melempar sasaran. Seperti apa? Kita buat susun batu atau apa saja, nanti kita lempar dengan bola. Tepat atau tidak lemparmu. Ada juga yang melempar bola ke keranjang. Jadi macam-macam cara melemparnya. Kemudian kita harus menggunakan otot tangan untuk melempar. Ya. Pasti sangat menyenangkan kalau kita bisa melakukannya dengan ayah, ibu, kakak atau adikmu atau dengan teman-temanmu. Nah, dalam berolahraga kita harus tertib. Ya, tertib agar kamu tidak salah melakukan gerakan. Kalau kita salah melakukan gerakan bisa keseleo, ya, salah otot. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga kita harus mengikuti aturan yang ada. Tidak boleh sembarangan saja. Ya, setiap ada kegiatan itu ada aturannya. Bahkan berolahraga juga ada aturannya. Kemudian harus santun juga, harus sopan juga kalau kita main dengan yang lain. Kita ikuti aturan agar permainan itu atau kegiatan melempar itu tidak salah. Nah, baik anak-anak, kita sudah lihat itu ya. Nanti ada lagi videonya lagi. Video untuk pembelajaran 2, anak-anak saksikan ya, dan seksama ditemani dengan orang tuamu, ayah atau ibu. Kalau kamu tidak mengerti, kamu boleh bertanya dengan ayah ibumu atau kakakmu, atau kamu boleh juga bertanya dengan gurumu. Sekarang kita saksikan video yang kedua. Pembelajaran 2. Ayo berlatih. Minggu pagi, Benny berolahraga. Benny berolahraga bersama ayah dan ibu. Mereka berlari pagi mengitari taman kota. Setelah berlari pagi, Benny latihan melempar bola. Ayah membantu Benny berlatih melempar bola. Latihan melempar bola menguatkan otot tangan. Perhatikan gambarnya. Melempar dengan tangan kanan, melempar dengan tangan kiri. Kemudian ada juga melempar ke bawah, melempar ke atas, melempar ke samping. Ada juga melempar bola ke sasaran dan melempar bola ke dalam keranjang. Saat olahraga, kita harus tertib. Kita harus mengikuti aturan latihan. Kita juga harus bersikap santun saat berlatih. Ayo berlatih. Pada pagi hari, kita masih segar dan semangat. Pagi hari waktu yang tepat untuk belajar. Misalnya, belajar membaca. Susunlah kartu-kartu huruf berikut menjadi kata. A, D, M, I, N. Menjadi apa nanti?
GNABNU. Coba kamu susun. TRIBET. Bagaimana anak-anak? Kamu sudah saksikan 2 video yang diberikan denganmu? Mudah-mudahan kamu mengerti dengan materi pelajaran kita hari ini. Sudah paham, tapi kalau masih belum mengerti, kamu bisa putar lagi videonya, atau kamu bertanya dengan ayah ibu, kakakmu, atau bertanya dengan gurumu. Kemudian anak-anak juga harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu, supaya anak-anak lebih paham dengan materi pembelajaran kita. Kemudian ibu tidak bosan-bosannya ingatkan anak-anak agar kalau keluar rumah pakailah masker, kemanapun anak-anak pakailah masker, ya. Kemudian rajin-rajinlah anak-anak mencuci tangan, mau pergi keluar rumah, mau pulang ke rumah, atau dimanapun anak-anak pakailah masker. Kemudian hindari orang ramai, ya, jauh-jauh dari orang ramai. Anak-anak juga harus menjaga jarak dengan orang lain, ya. Kita harus menjaga jarak, tetap menjaga diri agar anak-anak ibu tetap sehat, ya, tetap terjaga dari penyakit dari wabah. Kemudian rajin-rajinlah minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat dan bergizi, makan sayur, makan buah, kemudian minumlah susu, lauk pauk, ya. Kalau anak-anak ingin bermain keluar dengan teman-temannya, tetaplah memakai masker, ya. Jangan lupa juga untuk berolahraga. Nah, sebaiknya anak-anak tidak keluar rumah, di rumah saja menonton TV atau belajar. Akan lebih baik kalau anak-anak belajar. Kalau yang belum bisa baca, banyak-banyak latihan membaca. Yang sudah bisa membaca pun banyak-banyak membaca buku supaya ilmunya makin banyak, anak-anak ibu semakin pintar. Baik anak-anak, cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar, tetap ceria, tetap berbahagia. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita di pembelajaran kita selanjutnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu masih tetap mau belajar. Sampai jumpa lagi anak-anak.